Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami mahasiswa UPN Veteran Jakarta dari Fakultas Teknik Program Studi S1 Teknik Elektro. Di sini kami akan mempresentasikan salah satu contoh penerapan sistem berbasis mikroprosesor pada bidang pemerintahan. Dan di sini kita memenuhi tugas mata kuliah sistem berbasis mikroprosesor. Di sini kami kelompok Qualcomm Snapdragon dari kelas B yang beranggotakan saya sendiri, Dimas Pratama dengan NIM 22103140409. Saya Felisterinya dengan NIM 210314062. Dan saya Ahmad Manduairi dengan NIM 22103140339. Oke, boleh next slide-nya. Di sini salah satu penerapan sistem berbasis mikroprosesor di dunia pemerintahan yaitu kita mengambil sistem pendeteksi kehadiran berbasis suhu dan ID card menggunakan sensor. Dalam lingkungan pemerintahan, sistem berbasis mikroprosesor dapat memfasilitasi manajemen kehadiran dengan mengintegrasikan data dari sensor suhu dan ID card. Contohnya adalah temperature based attendance dan ID yang digunakan untuk mendeteksi suhu tubuh dan membaca ID tanpa harus melakukan kontak fisik dengan alat tersebut. Boleh next. Mengapa alat itu diciptakan atau dikembangkan? Itu dilatar belakangi oleh adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan menjaga jarak dan tidak melakukan kontak fisik dengan orang lain ataupun benda apapun. Sehingga sistem asumsi berbasis sidik jari perlu dikembangkan menjadi sistem tanpa kontak fisik. Yang umumnya di setiap gedung atau tempat keramaian, pengecekan suhu tubuh dan pembatasan pengunjung hanya dihitung secara normal sehingga memakan waktu dan memiliki risiko error manusia. Ini next. Komponen yang berada di sistem alat pendeteksi suhu tubuh dan attendance ini absensi, yaitu pertama yaitu Node MCU atau ESP8266. Di sini itu mikrokontroller utama untuk mengatur semua sensor-sensor lainnya. Node MCU adalah firmware open source dan kit pengembangan yang membantu membangun prototipe perangkat IoT menggunakan buah script yang merupakan paket dari ESP8266. Boleh di next. Dalam komponen ini, ESP8266 ini, Node MCU, sudah fasilitasi Tensilia Extensa 32-bit RX106R ISC, itu sudah mendukung RTOS, berfrekuensi clock pada 80 MHz hingga 160 MHz, dan memiliki RAM 128 KB, dan memiliki memori flash 4 MB. Dan sudah terintegrasi dengan fitur Wi-Fi atau Bluetooth internal dan sudah dikembangkan dengan adanya fitur DeepSleep untuk proyek IoT. MCU bisa diberikan daya menggunakan jack micro USB dan pin eksternal supply pin, mendukung UART, SPI, dan I2S interface. Nah, MCU ini adalah Node Microcontroller Unit yang adalah lingkungan pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras sumber terbuka yang dibangun di sekitar sistem on-a-chip atau SoC murah yang disebut ESP8266. Oke, boleh next. Komponen selanjutnya ada sensor RFID RC522 yang merupakan modul berbasis IC Philips atau Integrated Circuit Philips MFRCS22 yang dapat membaca RFID dengan mudah. Modul ini sudah mengandung komponen-komponen yang dibutuhkan oleh MFRC522 untuk dapat bekerja sebagai RFID reader atau komponen selanjutnya ada sensor ultrasonik atau HCSR04. HCSR04 adalah sensor ultrasonik yang siap pakai, yang mana ini merupakan alat tunggal yang berfungsi sebagai pemancar gelombang ultrasonik atau penerima dan pengontrol. Alat ini dapat digunakan untuk mengukur jarak benda dari
jarak 2 cm sampai 4 cm dengan akurasi 3 mm. Yang selanjutnya ada sensor MLX 90614, yang mana sensor MLX 90614 adalah sensor yang dapat digunakan untuk mengukur suhu dengan memanfaatkan radiasi gelombang inframerah, yang mana ini dirancang khusus untuk mendeteksi energi radiasi inframerah dan telah dirancang secara otomatis untuk mengkalibrasi energi radiasi inframerah ke dalam suhu tubuh. Dan dalam sensor MLX 90614 ini memiliki dua komponen utama, yaitu MLX 81101, yang mana ini merupakan detektor termopil inframerahnya. Terus yang kedua ada MLX 90302, yang mana ini merupakan mikroprosesornya. Komponen ini berfungsi untuk memproses output dari termopil tadi dan mengkonversinya menjadi pembaca suhu yang dapat digunakan di kehidupan sehari-hari. Prinsip kerja dari mikroprosesor tadi, yakni kontrol dari alat non contact absent adalah dari node MCU-nya atau simpul MCU-nya yang memiliki keunggulan yang mana telah terintegrasi dengan Wi-Fi. Pada hal itu dapat mengontrol sensor RFID reader yang dibaca menggunakan ID tag atau identitas pengguna itu dari kita aja. Terus yang tadi sensor MLX 90614 itu merupakan sensor suhu tubuh inframerah, dan sensor ultrasonic HCSR04 merupakan komponen yang mendeteksi jarak dari kitanya. Baik, melanjutkan dari prinsip kedua sebelumnya. Jadi, sistem kehadiran berbasis suhu dan sensor ini menggunakan suhu inframerah MLX 90614 untuk mendeteksi suhu tubuh seseorang secara non-kontak. Sensor ini mengukur radiasi termal yang dipancarkan oleh tubuh dan mengkonversinya menjadi pembacaan suhu yang akurat. Selanjutnya, alat ini dilengkapi dengan sistem identifikasi menggunakan kartu RD atau RFID. Ketika seseorang memasukkan atau mengeluarkan kartu ID pada alat, sensor RFID ini membaca informasi identifikasi dari kartu tersebut. Kemudian pada saat ini prinsip kerja touchless juga digunakan, di mana pengguna hanya perlu mengarahkan dahinya ke sensor suhu dan menempelkan kartu ID pada alat tanpa perlu menyentuhnya secara fisik. Selanjutnya, pada alat ini data suhu tubuh dan ID card yang terdeteksi akan diproses oleh mikrokontroller node MCU. Mikrokontroller ini berfungsi sebagai otak sistem yang mengolah dan menganalisis data dari sensor suhu dan sensor RFID. Selanjutnya, informasi kehadiran dan suhu tubuh individu tersebut dapat diakses melalui antara pengguna berbasis web atau platform IoT instrument. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan dari alat pengukur kehadiran dengan sensor dan berbasis suhu ini. Yang pertama, kekurangannya itu batas jarak maksimum sensor ultrasonik untuk mendeteksi jumlah orang hanya 20 cm. Sehingga menjadi kendala dalam penggunaan alat lingkungan yang lebih luas. Kemudian yang kedua, perbedaan hasil sensor suhu inframerah MLX 90614 dengan termometer gun sebesar rata-rata 0,5 derajat Celcius sehingga mempengaruhi akurasi pengukuran suhu tubuh seseorang. Selanjutnya, kelebihan dari alat ini adalah kemampuannya untuk mendeteksi suhu tubuh dan jumlah orang tanpa kontak fisik. Selanjutnya, penggunaan komponen ini yang disebutkan sebelumnya memberikan hasil yang dapat diterima dalam pengukuran suhu tubuh dan jumlah orang. Baik, jadi kesimpulannya, pembuatan sistem pendeteksi kehadiran berbasis suhu dan ID card ini menggunakan sensor suhu inframerah dan ultrasonik yang merupakan solusi inovatif untuk menghindari kontak fisik saat sedang kehadiran dan mengubah suhu tubuh seseorang. Dengan mengintegrasikan teknologi sensor suhu dan ID card dalam sistem ini, pemerintahan dapat mengoptimalkan proses manajemen kehadiran, meningkatkan keamanan, dan mematuhi regulasi kesehatan dan keselamatan dengan lebih baik. Baik, sekiranya itu saja dapat kami paparkan mengenai sistem kehadiran berbasis suhu dan ID. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.